kita sempat jadi atlet COD juga lah. Ketemu di travel disamperin gitu kan, ketemu di mall disamperin, dan kita tuh semua tuh dulu semua bawa koper. Koper kabin lah ya. Nah, itu isinya tuh mod, liquid, semua ada di situ. Tokonya banyak disamperin artis Indonesia nih. Kok bisa Om? Apa tipsnya nih? Halo semuanya, kembali lagi di Api Talks bersama gua Andika Widi dan apa ya? Lupa gue. Mesti ngomong apa lagi sih? Andika Widi. Gak apa-apa, gak usah diedit biar lucu. Lanjut. Oke, baik lagi sama bintang tamu kita kali ini. Ini adalah sosok yang cukup senior di dunia vape. Nah, dia punya vape store di Jaya Raja, Jakarta, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Di sini kita semuanya udah rapid, ya masuk ke dalam sini juga udah protokol kesehatan. Kayaknya kita buka masker aja nggak apa-apa. Kita juga udah jaga jarak dengan bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu kita kali ini Om Hendy dari Showroom Vape Jakarta. Oke, Om Hendy mungkin boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman. Nama gue Hendy, gue salah satu owner dari Showroom Vape. Showroom Vape itu ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Di sini gue berdua dengan partner gue. Showroom Vape itu berdiri dari tahun 2014. Itu sampai sekarang kita stay di Tebet dari 2014 itu sampai sekarang. Ya, jadi kita bisa dibilang di Tebet mungkin toko vape tertua ya. Karena di Tebet itu juga ada beberapa toko vape yang lain. Kalau untuk di Tebet alamat lengkapnya dong Om. Jadi siapa tahu ada teman yang alamat lengkapnya itu di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, nomor 8. Itu mungkin kalau yang tahu McD di Tebet, nah itu di belakang itu nggak jauh. Dan ke McD jalan kaki gue nyampe soalnya. Gitu. Tapi kalaupun di Google Maps juga ada showroom vape specialist itu pasti ada. Oh iya, the showroom vape specialist. Ya. Oke. Nah, ini seru banget karena dari tahun 2014 ya Om ya. 2014 berarti sampai tahun 2021 udah 7 tahun juga nih. 6 tahun lah ya. 6 tahun Jalan ya. 7 ya. Jalan 7 tahun. Nah, ada cerita-cerita menarik nggak nih Om? Kenapa namanya showroom vape? Awalnya itu sebenarnya kita itu awalnya berempat dengan seleksi alam, akhirnya sisa berdua nih sekarang. Gitu, seperti biasalah di bisnis ya. Nah, sebenarnya awal serunya itu adalah semua ini pedagang vape. Sebelum showroom ini terbentuk, itu semua kita dagang vape, tapi dagangnya online dan bisa dibilang COD-an. Kita sempat jadi atlet COD juga lah. Kita punya anak buah, hanya mengandalkan sosial media pribadi gitu ya. Jadi kita COD-an. COD-annya tuh benar-benar yang ketemu orang di mana disamperin. Ketemu di zaman itu ada travel lah ya. Ketemu di travel disamperin gitu kan. Ketemu di mall disamperin, dan kita tuh semua tuh dulu semua bawa koper. Koper kabin lah ya. Nah, itu isinya tuh mod, liquid, semua ada di situ. Seru banget jualan itu. Pernah sampai COD di Plaza Senayan bawa koper kayak orang nyasar mau ke airport. Jadi lu bener-bener mau transaksi tuh bawa koper? Bener-bener bawa koper. Gue biarin gitu kayak mau ke airport tapi kesasar gitu, gimana sih? Nah, kayak gitu. Nah, habis itu akhirnya setelah itu ya kita berempat itu memang udah kenal udah lama gitu lah. Akhirnya ketemu, kita buka toko yuk. Gimana? Oh ya boleh deh. Akhirnya kita jadilah tuh toko di Showroom Vape. Nah, kenapa namanya di Showroom Vape? Dulu awalnya kita itu pengen kita menjualnya jangan cuma vape. Nah, jangan cuma vape, tapi mungkin untuk bisnis lainnya biarlah orang lain yang masuk. Misalnya waktu itu yang sudah kejadian adalah kita sempat jualan. Nah, jadi kita sempat di dalam satu toko itu ada jualan sneaker. Sneaker, ya kan? Itu jualan sneaker. Tapi waktu itu ada orang lain yang masuk lah. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata sneakernya nih kurang jalan gitu. Akhirnya vape itu yang benar-benar menghasilkan. Dari sneaker kita sempat juga clothing. Clothingnya itu kalau nggak salah sih ya. Dia itu punyanya Yonex dulu. Iya, apa dulu mereknya ya? Yox. Iya, kebetulan dulu ada yang Nah, kebetulan waktu itu investornya tuh kebetulan teman-temanku juga. Oke. Mereka masuk,
Tapi akhirnya mereka mengundurkan diri juga karena mungkin akhirnya mereka butuh store yang benar-benar sendiri. Nah, jadi jangan bercampur dengan barang lain gitu kan. Nah dari situ kita melihatnya oke, kita coba jual sendiri aja, benar-benar sendiri di toko. Kita jangan sampai ada orang lain lagi. Nah akhirnya sampai sekarang berjalan. Jadi sekarang benar-benar masih vape stock ya? Ya benar-benar aja jadinya. Makanya tetap namanya The Showroom Vape. Yeah. Modal waktu itu kecil banget, gak ada. Pokoknya modal itu hasil nabung waktu kerja di kantoran lah, gitu kan. Itu akhirnya setengahnya saya inilah ke situ, ke mana ke vape itu. Sampai akhirnya kok laku. Nah itulah. Jadi akhirnya berani diri bawa koper. Masih ngantor ya. Masih ngantor. Terus jualan sampai ke Plaza Senayan, COD sama orang. Itu sampai seniat itu loh gitu. Benar-benar seperti itu. Jadi itu yang ini ya, yang mungkin harus diikuti juga sama teman-teman yang mau bisnis vape. Niatnya tapi bukan caranya. Mungkin kalau misalnya caranya sekarang sebagai gamer ya, sekarang udah lebih gampang lah caranya. Ada online, ada e-commerce, ada IG juga udah aktif. Dulu nggak ada gitu, makanya mesti. Cuman niatnya yang penting gitu ya. Seniat itu untuk nyamperin orang bawa koper dan lain sebagainya, dan akhirnya memutuskan untuk bikin bikin store sendiri sampai sekarang gitu. Om, kalau boleh tahu nih, ini kan udah 7 tahun nih, terus dari awal buka store gitu ya sampai sekarang itu ada titik terendah sama titik tertinggi nggak yang pernah dirasain nih? Oke. Kita ngomong titik terendah dulu lah ya. Titik terendah itu sekarang. Karena ini mungkin kondisinya lagi pandemi ini. Jadi dari 7 tahun itu titik terendahnya sekarang nih? Enggak, naik turun lah pasti. Tapi yang tadi kan nanya paling rendah. Paling rendah ini sekarang. Oke. Benar-benar berasa banget dan kayaknya nggak hanya vape sih kalau itu. Ya, semua industri ya, semua industri begitu. Titik tertinggi waktu itu 2016. Oke, 2016. Di saat waktu itu pasti pernah dengar lah ya, waktu itu ada gosip rokok harganya mau naik sampai 50.000. Oh iya. Nah, ya kan? Okay. Padahal harga rokok dulu masih belasan ribu. Naiknya drastis tuh, ya kan? Nah, semua orang pada kepo ya sama kepo pengen nge-vape. Saya baru nih mas pengen nge-vape gitu. Oke, itulah titik tertinggi karena kita bisa menghasilkan omset sekian sehari gitu loh. Oke. Itu berlangsung kurang lebih hampir setahun. Wah. Selanjutnya sih agak turun, tapi tetap lah masih oke gitu. Itu jadi pelek mobil dan lain sebagainya. Astaga, udah jangan bahas itu tau. Oke, kita di sini tidak ngomongin mobil ya. Karena kalau Om Hendy ini, kalau lu punya mobil BMW di kontak nih Om Hendy. Di dengkotnya Beamers nih. Tapi kita nggak ngobrolin mobil. Nah, kalau gue lihat nih showroom itu beberapa kali posting itu tokonya banyak disamperin artis. Tokonya banyak disamperin artis Indonesia nih. Kok bisa Om? Apa tipsnya nih? Jadi awalnya dulu tuh siapa ya? Lupa nih artisnya siapa ya, tapi pokoknya kita melihatnya kan dulu ini public figure, ya. Ini artis, gimana itu sinetron. Even gue sendiri sebenarnya dia nggak tahu artis sinetron. Dan just akhirnya anak-anak gue lah yang mengenali. Nah anak-anak gue tuh asal mulanya tuh cuma anak habis belanja di foto. Oke. Anak-anak gue bilang, oh posting aja. Emang itu siapa? Oh, elunya juga nggak tahu Nggak ya? tahu gue, karena gue jujur gue nggak pernah nonton sinetron juga gitu ya. Nggak pernah nonton infotainment gitu. Akhirnya, oh gitu, coba Google nih. Oh si ini main sinetron ini, oke udah posting aja. Nah habis itu dari situ mungkin sesama artis kan pasti juga berteman lah ya, kayak kita di vape sesama ada circle-nya. Iya, ada circle-nya gitu kan, ada circle-nya. Nah, jadi dari situ diposting, oh dia lihat, oh si ini belanja di sini, oh si ini belanja di sini gitu kan. Waktu itu udah ada siapa aja ya, Adjie Pangestu di situ, itu langganan tuh. Terus Indra Birowo juga langganan. Indra Birowo lebih parah lagi, toko belum buka ditongkrongin tokonya. Oh gitu? Iya, nongkrong di luar sambil nge-vape.
bos lama banget bos bukanya, nah emang jam segini bukanya. Kayak gitu-gitu. Tapi lu udah kenal sebelumnya belum? Belum. Oh. Belum, tapi akhirnya dari situ gue juga akhirnya banyak kenal dengan mereka. Oke. Terus apa lagi ya dulu ya? Pemain sinetron tuh ada Esa Sigit. Terus siapa ya? Belum baru ini deh agak baru kayak Haris Feriza gitu-gitu. Oke. Pemain sinetron. Pada main di situ. Iya, pemain FTV kayak gitu-gitu. Tapi ya apa ya maksudnya ya dibilang abis itu jadi di showroom vape itu kok pokoknya para artis yang enggak lah gitu. Enggak lah, kita juga melayani semuanya gitu kan. Dibilang paling lengkap ya semua toko vape sekarang juga jualannya mirip-mirip sebenarnya. Iya, udah pada komplit-komplit. Iya, pada komplit gitu kan. Jadi ya nggak ada yang istimewa yang gimana sebenarnya. Tapi ya kalau buat tidak ada debat, kita juga memang toko-toko tua yang bisa bilang dibanding toko-toko lain. Tidak ada debat itu toko-toko tua. Dan mungkin bisa dibagiin juga nih buat teman-teman yang punya vape shop nih. Apa sih yang ditawarkan oleh showroom vape nih? Karena sebagai toko tertua gitu ya, atau toko yang udah lama, itu kan PR-nya adalah konsumen yang loyal nih. Iya. Nah, itu apa tuh yang bisa dibagikan nih tips dan triknya supaya menjaga konsumen itu mungkin balik lagi ke toko, balik lagi ke toko, nyaman ke toko. Seperti ya, kalau masalah itu sih sebenarnya pasti semua juga diterapin di semua toko vape sih. Karena kan semua toko vape pasti punya customer yang loyal gitu. Tapi ini yang selalu saya jalanin dari dulu dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang bisa dibilang mereka kembali. Kita punya circle sendiri untuk customer. Oke. Kita bikin dulu apa. Oh, jadi dibikinin grup showroom sendiri ya, grup showroom. Terus di dalam grup itu sendiri kita ngasih harga spesial sih sebenarnya. Maksudnya dalam arti spesial itu kita kasih potongan diskon kecil. Ya, hanya misalnya sekedar gimmick sebenarnya. Ada gimmick apa? Ya, ada merchandise. Itu mereka biasanya dapat duluan. Gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi di belakang customer loyal tuh mereka kita juga men-treatnya juga harus begitu. Jadi kayak gimmick diskon itu sebenarnya mereka nggak di diskon juga nggak apa-apa. Karena mereka sudah loyal sama kita, jadi kita memberikan yang beda lah gitu dengan customer yang lain. Dan customer yang lain yang memang belum ada di circle di showroom vape gitu ya, mereka juga tinggal ngobrol aja, ngobrol, habis itu lo sering main aja sih. Baru ibaratnya bisa. Iya, kita emang lo mau minta bos kita pasti jawabnya juga oh bisa aja mas, bisa aja kita pada welcome lah. Kalau makan favorista itu pasti welcome, jadi mereka pasti akan masukin ke grup. Ya, tapi kalau di grup ya aktif lah. Lo punya teman baru di situ. Iya. Ya kan, lo punya teman baru, punya kenalan baru, link lo makin luas. Jadi sebenarnya itu sih. Emang anak komunitas banget ya? Iya, emang komunitas banget. Jadi ya memang vape ini juga basicnya kan berawal dari komunitas. Iya, gitu. Customer gue itu mereka awalnya cuma kenal karena gara-gara satu grup, ya kan, di komunitas itu. Mereka ada yang nikah. Oh ya? Iya. Sampai ada yang nikah, sampai ada yang pacaran gitu kan. Kita juga nggak mikir sampai mau nikah gitu, Iya. pacaran gitu kan. Tapi ada yang nikah. Oh, itu lucu loh, gue bilang wah berarti pahala buat gue ya, buat gue gitu loh. Terus ada yang ya kalau nikah tuh udah ekstrim nih, buat gue udah ekstrim lah gitu. Tapi ada juga yang gara-gara komunitas itu bisa satu kantor ya. Oke. Ya, jadi ya membuka peluang banyak ya. ya. Nambah link gitu kan. Itu oke lah. Jadi gue menjaganya dari situ aja. Gue gak dapat bonus apa-apa juga dari situ gitu. Tapi ya mereka tetap stay di situ, nongkrong di situ kayak gitu aja. Mungkin Om, terakhir apa harapan buat industri vape nih atau apa yang mau disampaikan ke teman-teman vape store? Oke, kayak gini kalau di dunia vape itu ya, maksudnya dunia vape itu kecil. Nah, yang bisa memajukan vape itu kalau bukan kita siapa lagi? Pelaku industri, vapernya sendiri. Jadi vaper itu mesti bisa meyakinkan orang teman-teman yang lain yang belum nge-vape bahwa vape itu jauh lebih baik dibanding lo merokok tembakau misalnya. Tapi gue nggak bilang itu paling baik ya, karena sesuatu yang masuk ke dalam badan lo itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang tidak merokok atau tidak vape gitu kan, gitu loh. Tapi setidaknya vape itu kan nggak ada tar dan nikotinnya pun jauh lebih rendah dibanding rokok.
Nah, sebaiknya sih kalau memang kalian ada keinginan untuk switch dari rokok, untuk berhenti susah, coba switch ke vape dulu. Kita berharapnya juga sebenarnya kalau dari vape itu bisa berhenti total, gitu kan? Karena memang itu kan terapinya seperti itu, gitu. Tapi balik lagi, ya itu tergantung orang sih kalau kayak gitu. Dan harapannya juga pelaku-pelaku industri, mau vaporista, mau vape store, mau pemilik brand, brewer, distributor, itu juga mengkampanyekan hal yang sama ya? Betul, itu pasti. Ya, kita berharap banget seperti itu menciptakan Indonesia yang lebih sehat. Nah, ini kan tadi gue mention kalau buku ditebak. Nah, insya Allah kalau memang nggak ada halangan, semoga ini lancar. Insya Allah nanti di showroom vape akan ada di Bekasi. Oke, thank you Om Edi. Ini inspiring banget tadi kisahnya Om Edi showroom vape udah sharing-sharing di Avi Talks. Jadi jangan lupa kalau konten ini menarik buat kalian, di-share, di-subscribe YouTube channelnya. Sampai jumpa lagi di Avi Talks episode berikutnya. Thank you Om Edi udah main kesini.